Ya Habib, Ya. eh, kita sebagai anaknya Habib dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Namun berat sekali jika seorang tua itu menjodohkan kepada seorang yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Dan terkadang sifat orang tua berkeras ya Habib. Di zaman sekarang ini berkeras, Ya. tidak mendengarkan omongan dan masukan dari anak. Bagaimana harusnya kita menyikapi ya Habib? Ya benar. Jadi sebetulnya ya, tema pada malam ini itu intinya itu di sini. Gitu. Intinya itu adalah bagaimana kita menerapkan keadaan kita dijodohkan atau kita mencari jodoh yang pastinya dua keadaan itu akan menimbulkan polemik. Nah, maka hendaknya polemik itu harus selesai, tapi sesuai dengan perintahnya Allah Ta'ala. Gitu. Nah, jadi jangan kita itu pernah bermimpi ingin merealisasikan sesuatu tanpa ada hambatan. Di dunia tidak ada. Karena Allah Ta'ala sudah bersabda dalam hadisnya, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kemudahan pasti ada kesulitan. Jadi nggak ada yang kemudian lancar saja, alhamdulillah lancar semuanya, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, nggak mungkin. Sama di dunia nggak mungkin. Yang ada itu di mana? Nanti di surga. Nggak ada hambatan. Pengen apa saja, nggak ada hambatan. Enak semuanya, prosesnya enak, habisnya enak, setelahnya enak, menjalaninya enak, semuanya enak. Tapi di dunia enggak. Kita mau punya uang banyak, ya kerja dulu, capek kerja. Ya kan? Nanti kita punya uang, kita takut kehilangan uang kita. Capek itu pikiran itu. Gitu. Setelah kita nikmati, takut gemuk. Udah makan banyak, ntar gemuk lagi. Itulah dunia. Jadi nggak ada yang enak semuanya itu nggak ada. Gitu. Nah, jadi yang pasti itu adalah bagaimana kita merealisasikan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ridhonya Allah, sesuai dengan perintah dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita itu menghadapi suatu ujian di mana orang tua kita memaksakan kehendak dengan dijodohkan dengan seseorang yang kita tidak suka, ya, atau kita menghendaki atau ingin berjodohan dengan seseorang, tapi orang tua tidak merestui. Bagaimana sikap kita? Nah, di sini kita harus paham, ya, lihat hakikatnya dan lihat syariatnya. Syariat dan hakikat selalu sinkron. Cuma hakikat bukan semua orang tahu. Nah, gitu. Jadi hakikat misalnya, syariat misalnya, kalau kita mau kawin terpaksa karena nggak direstui oleh orang tua, boleh kita lari sampai kita berada dari tempat di mana orang tua itu berada lebih dari masafah qasar 84 kilo. Di situ kita dikawinkan di wali muhakkam misalnya, maka baru hukumnya sah nikahnya, ya kan? Walaupun tanpa restu orang tua. Nah, itu dohir syariat. Hakikatnya, buat apa yang semacam itu kita lakukan? Ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Jadi ridho, tahu kan ridho? Allah itu akan memberikan kesenangan, kebahagiaan kalau ridho. Kalau Allah tidak ridho, sama seperti saya nggak ridho sama ente, apa yang terjadi? Suatu kesulitan yang terjadi, suatu kesesaran yang terjadi, itu yang terjadi. Buat apa kita dipaksakan seperti itu? Lebih baik yang harus kita lakukan seperti yang diperintahkan oleh agama, diskusikan dengan baik. Diskusikan. Di lobi dengan cara yang baik. Jangan lupa sebelum kita melakukan usaha dan upaya itu, minta pada Allah, berdoa kepada Allah supaya lembut hati orang tuanya, supaya bisa menerima dan diterima calonnya itu. Harus seperti itu. Nah, tapi kalau sudah kita berbagai cara kita sudah coba, doa sudah, musyawarah sudah, diskusi sudah, melobi sudah. Terus gimana? Tetap orang tua nggak setuju, nggak ridho, ya sudah cukup. Kenapa? Suami itu belum tentu dia akan bahagiakan sampai kita mati. Tapi kalau orang tua tidak mungkin tidak akan bahagiakan kita. Suami itu suatu waktu ketika kita kawin, kapan waktu, kapan saja, saya akan menceraikan kamu, selesai sudah. Nggak ada ceritanya itu ketika suami mengatakan, saya menceraikan kamu, oh saya nggak mau. Nggak sah itu, nggak ada. Apa yang dikatakan suami itu yang terlaksana. Kan itu hanya suami. Ketika dia diceraikan, dia mau lari kemana? Suami ketika menceraikan dia orang lain, tapi orang tua bisa diceraikan.
nggak bisa ceraikan. Dunia akhirat terhubung. Tapi kalau suami, kalau dia itu suaminya meninggal duluan, lalu dia kawin lagi, nggak terhubung kepada suami tersebut. Nggak bisa dunia akhirat, nggak bisa. Nah, jadi kalau orang tua, nggak mungkin. Dunia akhirat akan berkumpul insya Allah. Gitu loh. Nah, jadi pertimbangan itu hakikat itu semua. Jadi lebih baik-baik sabar dengan mempunyai orang tua seperti itu. Jangan lupa doa, dekati mereka-mereka yang disegani oleh ibunya atau bapaknya itu untuk memberikan pengertian dengan yang sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah melewati biasanya ya, kalau seumpama kita punya masalah di awal, insya Allah seterusnya nggak ada masalah. Kalau seumpama di awalnya tidak ada masalah, biasanya di akhirnya ada masalah. Atau pertengahannya ada masalah. Kalau seumpama kita itu berkehendak, semuanya nggak ada masalah, Beb. Di awalnya nggak ada masalah, tengah nggak ada masalah, akhirnya nggak ada masalah, nggak usah hidup. Ya. Kenapa? Nggak mungkin itu terjadi. Gitu loh. Jadi kita harus siap. Sebagai seorang makhluk Allah, seorang hamba Allah, kita harus siap. Kalau nggak hari ini ada masalah, besok. Kalau nggak besok ada masalah, nanti. Kalau nggak nanti ada masalah, lusa. Gitu. Itu pasti. Kalau nggak masalah kita terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesejahteraan kita, terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan istri kita, terkait dengan anak kita, terkait dengan tetangga kita, terkait dengan status kita, terkait banyak hal. Allah Ta'ala memberikan ujian itu banyak hal dari segala arah, karena semuanya milik Allah. Tinggal Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semuanya kun fayakun, keadaan kun fayakun, semuanya kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak bagaimana? Tinggal kita meresponnya bagaimana. Jadi jadilah seorang hamba ya dalam kedua keadaan ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk. Siapa makhluk? Orang tua. Siapa makhluk? Suami. Siapa makhluk? Istri. Siapa makhluk? Keluarga. Siapa makhluk? Tetangga. Siapa makhluk? Yang kita hadapi. Seakan tidak ada makhluk. Tapi yang ada Allah. Kita diginikan, kita disakitin, kita diini sebagainya. Jangan lihat orangnya, lihat Allahnya. Yang melintaskan keinginan dalam hati orang tua supaya anak itu berjodoh dengan fulan, itu siapa? Allah, bukan orang lain, bukan dia sendiri. Allah yang berkehendak. Sehingga kita harus meresponnya. Bagaimana cara meresponnya? Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita bermasalah dengan orang tua. Fahami? Jangan sampai kita bermasalah dengan orang tua. Kalau kita sudah bermasalah dengan orang tua, semua amal ibadah kita, semua keluarga kita, semua harta benda kita, semua apapun yang terkait dengan kita tidak ada harganya sama sekali. Camkan baik-baik. Jangan pernah ada masalah dengan orang tua ataupun guru kita. Kalau sudah kita ada masalah dengan orang tua ataupun guru kita, nggak berharga semuanya itu. Nggak berharga. Kita punya harta semuanya berkat orang tua. Kita punya harta benda semuanya berkat orang tua. Kita punya wibawa, kita punya jabatan, kita punya ilmu, kita punya semuanya karena orang tua. Kita mau balas apa? Belum bisa membalas, kita sudah bisa melukai orang tua. Sampai berani-beraninya seorang anak tidak menyapa orang tua. Sampai berani-beraninya anak-anak itu kemudian menjadikan seakan-akan orang tua, biarkan dia itu menyesal. Biarkan. Siapa dia dibuat seperti itu? Orang tuanya. Yang sudah berkorban untuknya. Jadi nggak ada orang tua itu kemudian zalim, itu nggak ada. Jadi camkan baik-baik, camkan baik-baik. Kami selalu memberikan himbauan, terutama kepada para santri dan santriwati kami. Kalau sudah, oleh karenanya sebelum itu terjadi, karena itu sudah terjadi, berarti itu adalah cobaan yang terbesar, karena terkait dengan orang tua. Sebelum itu terjadi, kasih tahu, Mi, Ba, An ini kalau pengen dijodohin itu gini, sesuai dengan ini, gitu. Dengan cara yang baik, sehingga nggak salah-salah nanti. Nanti kalau sudah terkadung, itu sudah cobaan berarti. Bagaimana cara meresponnya dengan cara yang baik. Jadi yang paling tahu dengan orang tua kita siapa? Kita. Oleh karena nanti kalau sudah berjodohan dengan jodoh kita, maka yang paling harus kita hindarkan dalam rumah tangga kita itu adanya clash dengan orang tua kita. Jangan sampai ada clash antara istri kita dan orang tua kita. Bagaimana caranya? Kita kan paling tahu. Maka kita harus jelaskan, sifatnya ibu saya itu begini loh, sifatnya abah saya itu begini, ibu saya itu kalau senang itu giniin, saya itu senang itu giniin, kasih tahu. Yang kira-kira kalau dilakukan oleh istri kita itu nggak disenangi, kasih tahu. Begitu pula istri juga bekerja sama dengan suaminya.
ibu saya itu begini, ayah saya itu begini, kamu coba kamu selamat sekarang sampai pagi, dia senang deh pasti. Coba kamu itu bawa ini belikan. Nah, jadi kita harus saling bekerja sama untuk mencari ridhonya orang tua itu. Kalau sudah sama-sama kita dapat ridhonya orang tua, maka kita pasti akan mendapatkan ridhonya Allah. Itulah maksud daripada kehidupan. Ya, kehidupan itu seperti itu gitu. Nah, oleh karenanya jadi apa? Jangan sampai kita itu meniadakan ya suatu dilema dalam kehidupan atau polemik dalam kehidupan, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi pasti ada.